Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun kali ini kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu bentuk akar. Untuk bentuk akar sendiri definisinya adalah jika ada x kuadrat sama dengan a, maka akar a itu sama dengan x. Untuk sifat-sifat bentuk akarnya ada 1-7 itu. Untuk merasionalkan bentuk akar juga ada 1-5. Nah, untuk lebih jelasnya kita nanti langsung masuk ke contoh saja. Kita masuk ke contoh yang nomor 1. Nah, nomor 1 dia minta untuk menyederhanakan dari bentuk akar. Nah, berarti kita akan menyederhanakan yang ada di dalam akar ini. Nah, untuk yang A kita punya 125, akar dari 125. Nah, berarti kita pecah angka 125 ini dengan bilangan yang bisa diakar. Untuk 125 itu bisa kita pecah menjadi 25 dikali dengan 5. Nah, kemudian sesuai dengan sifat dari bentuk akar, jika ada perkalian yang ada di dalam akar, bisa kita akar satu-satu. Jadi bisa jadi akar 25 dikali dengan akar 5. Kemudian kita akar dari 25 adalah 5. Nah, akar 5 tidak bisa, jadi tetap kita tulis akar 5. Sudah seperti ini tidak bisa kita sederhanakan kembali. Jadi bentuk sederhana dari 125 di akar itu adalah 5 akar 5. Untuk yang B ada angka dan variabel, jadi nanti kita hitung juga sendiri-sendiri. Seperti tadi, untuk yang angka kita pecah menjadi bilangan yang dapat diakar. Untuk 18 itu adalah 9 dikali dengan 2. Kemudian x kuadratnya tetap karena ini sudah pangkat 2, jadi nanti kalau sudah pangkat 2 nanti ini bisa diakar. Nah, kemudian kita akarkan sendiri-sendiri seperti tadi. Ada akar 9, kemudian akar 2, kemudian ada akar x kuadrat. Kemudian kita hitung. Akar 9 adalah 3. Akar 2 tidak bisa, berarti tetap. Untuk akar x kuadrat adalah x. Nah, kemudian kita susun. Untuk yang tidak ada akarnya kita taruh di depan. Yang paling depan adalah angka, kemudian variabelnya, baru kemudian yang ada akarnya, seperti ini. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi bentuk sederhana dari 18x kuadrat adalah 3x akar 2. Untuk yang nomor C, ada akar 48 A pangkat 3 B. Kita pecah 48 menjadi bilangan yang bisa diakar. Kita pilih 16 dikali dengan 3 dikali A pangkat 3 kemudian dikali B. Kemudian kita pecah sendiri-sendiri. Ada akar 16 dikali dengan akar 3 dikali dengan akar A pangkat 3 dikali dengan akar B. Nah, kita hitung yang bisa dihitung.
Jadi akar 16 adalah 4. Akar 3 tidak bisa, jadi tetap untuk akar A pangkat 3 itu bisa kita pecah jadi A kuadrat A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 1. Sesuai sifat bilangan berpangkat, kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah. Jadi 3 itu bisa kita peroleh dari 2 ditambah dengan 1. Untuk B-nya tetap jadi akar B. Kemudian kita hitung, yang bisa kita hitung 4 tetap, akar 3 juga tetap. Kemudian ini kita pecah satu-satu, akar A kuadrat. Kemudian ini akar A, karena pangkat 1 jadi tidak perlu ditulis. Kemudian akar B. Nah, kita hitung yang ada di dalam akar ini. 4-nya masih tetap. Akar 3. Akar A kuadrat adalah A. Kemudian ini juga tetap. B juga tetap. Kita urutkan seperti tadi. Yang pertama adalah bilangan, jadi 40. Kemudian ini variabel yang di luar akar, jadi A. Kemudian ini ada akar 3, akar A, akar B. Jadi bisa kita tuliskan jadi 1 di dalam akar 3 A B. Jadi hasil dari akar 48 A pangkat 3B adalah 4A akar 3AB. Sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Untuk yang nomor 2, dia minta untuk mengubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Nah, kita punya yang A itu akar E. Nah, sesuai sifat dari bentuk akar, kalau ada akar seperti ini berarti dia adalah akar pangkat 2. Jadi X-nya ini tidak punya pangkat, otomatis pangkatnya adalah 1. Jadi bisa kita tuliskan X pangkat 1/2. Cuma seperti itu saja. Nomor B seperti tadi, berarti kita tulis dulu 4, kemudian pangkatnya 4 adalah 2. Nah, kemudian di sini akar pangkat 3, berarti per 3. Jadi pangkatnya yang di dalam akar ini sebagai pembilang pecahannya, untuk yang akar pangkat akar ini yang 3 ini adalah sebagai penyebutnya. Cuma seperti itu saja, gampang sekali. Yang C, nah 5-nya karena dia tidak ada di dalam akar, berarti dia ditulis tetap 5. Kemudian A-nya baru kita tuliskan pangkat. Jadi seperti tadi berarti 3 per akar pangkat dari 5, berarti 3/5. Seperti itu saja. Nomor 3 hampir sama seperti nomor 2, cuma dia dibalik dari pangkat ke akar. Kalau tadi nomor 2 dari akar ke pangkat. Kita masuk ke yang A, karena pangkat setengah jadi seperti tadi, berarti akar dari 5. Nah, karena ini 1 berarti seharusnya 5 pangkat 1, tapi tidak perlu ditulis. Karena ini 2, untuk akar juga tidak perlu ditulis. Untuk yang B, ada akar dari A. Nah, A-nya kita lihat yang pembilang tadi sebagai pangkat yang di dalam akar, berarti A kuadrat. Kemudian yang di penyebut ini adalah sebagai akar pangkatnya, jadi yang ada di dalam tanda akarnya ini 3, seperti ini. Nomor C, ada 2 variabel, jadi kita tulis satu-satu. 4-nya tetap. Untuk X-nya pangkat setengah,
Jadi tinggal akar X, angkat setengah selalu langsung akar X seperti itu ya. Untuk Y, nah Y-nya pangkat 3/4. Jadi yang di dalam akar kita pangkatkan dengan 3. Nah, 4-nya ada di luar. Nah, di sini. Nah, cuma seperti ini saja, gampang sekali. Untuk yang nomor 4, merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan itu artinya kita akan membuat yang berada di penyebut ini, yang di bawah dari pecahan yang bawah, ini tidak ada akarnya, jadi cuma suatu bilangan saja atau bahkan hilang atau habis. Nah, untuk cara merasionalkan kita memakai sifat yang tadi sudah ada di catatan. Nomor A, kita langsung masuk saja. Yang A kita punya 2/3. Nah, caranya adalah kita lihat yang di bawah sini itu akar berapa. Nah, nanti kita kalikan dengan itu. Jadi kita tulis dulu soalnya. Ada 2/3, kemudian kita kalikan dengan yang di sini akar 3. Jadi akar 3/3. Nah, atas dan bawah yang ini selalu sama. Nah, ini tergantung dari yang bawah sini. Kalau di sini nanti akar 5, berarti perkaliannya juga akar 5/5. Seperti itu. Kemudian kita hitung untuk pecahan, tinggal kita kalikan. Kalau atas dikali dengan atas, bawah dikali dengan bawah. Jadi 2 dikali akar 3, kita peroleh 2/3. Kenapa dia tidak 6 atau tidak akar 6? Karena yang satu di luar akar, yang satu di dalam akar itu tidak bisa kita operasikan. Jadi ditulis tetap seperti itu. Untuk yang bawah ada akar 3 dikali akar 3. Kalau akarnya sama sesuai sifat bentuk akar yang terakhir, ada akar A dikali akar A, hasilnya A. Kalau akar 3 dikali akar 3, berarti hasilnya otomatis 3. Untuk akar 5 dikali akar 5 juga pasti hasilnya 5, seperti itu. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Nah, penyebutnya sudah berubah dari tadi yang bentuknya ada akarnya, sekarang menjadi tidak ada akarnya. Itu yang dinamakan dengan merasionalkan penyebutnya. Kita masuk ke contoh yang kedua, yang B. Ada 3/4 akar 7. Ini hampir sama seperti A, cuma di depan akarnya ada bilangannya. Jadi sama saja, nanti yang kita kalikan cuma yang akar saja. Jadi ini tetap kita tulis soalnya seperti ini dulu. Kemudian kita kalikan, karena di sini dengan adanya akar 7, berarti di sini dikalikan dengan akar 7/akar 7. Nah, kita kalikan seperti tadi. Jadi 3/7, 3 dikali akar 7, 3/7 tidak bisa dikalikan. Kemudian ini 4-nya kita tulis dulu, 4. Kemudian tadi kita punya kalau akar 7 dikali akar 7 adalah hasilnya 7. Nah, tinggal kita hitung. Karena ini dan ini tidak ada yang bisa dicoret, jadi kita hitung sendiri-sendiri. Nanti kalau bisa dicoret, misalnya di sini 2, bisa dicoret dengan 4, kita coret saja biar nanti lebih sederhana. 3/7, nah, per 4 kali 7 adalah 28. Seperti ini sudah paling sederhana untuk merasionalkan penyebutnya. Untuk yang nomor C, nah, kita masuk yang C. Kita punya 3/5 plus 2. Nah, ini untuk penyebutnya ada 2 suku. Ini ada 2 suku. Jadi nanti
berbeda seperti yang nomor A dan B, tetapi nanti langkahnya sama. Kita tulis dulu soalnya. 3 per akar 5 plus 2 nanti dikalikan dengan yang di bawah ini juga, penyebutnya juga, cuma tandanya berubah. Jika plus jadi min, jika min jadi plus. Karena ini plus berarti nanti tandanya berubah jadi min. Jadi dikalikan dengan akar sekawannya. Akar 5 min 2, bawah juga sama, akar 5 min 2. Kemudian kita kalikan satu-satu, atas kali atas, bawah kali bawah. Untuk ini 3 dikali, karena ini 2 suku berarti kita beri tanda kurung. Jadi akar 5 min 2. Kemudian yang bawah itu tinggal kita kalikan, yang depan dikali depan. Jadi akar 5 dikali akar 5. Akar 5 kali akar 5 tadi adalah hasilnya 5. Kemudian ada yang belakang dengan yang belakang. 2 dikali dengan 2. Nah, berarti tandanya selalu negatif. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian kita hitung. Ini tetap dulu saja. Jadi 3 akar 5 min 2. Kemudian ini 1. 5 min 4, 1, berarti karena 1 tidak perlu kita tuliskan, jadi kita langsung saja kita peroleh 3 akar 5 min 2. Karena di dalam kurung bisa kita buka kurungnya dengan mengalihkan satu-satu seperti ini. 3 dikali akar 5, 3 akar 5. Kemudian 3 dikali dengan min 2, berarti min 6. Sudah seperti itu sampai di sini karena tidak bisa disederhanakan lagi. Nomor D hampir sama seperti yang C. Kita punya akar 2 diper akar 6 min akar 3. Nah, kita kalikan dengan akar sekawan juga. Ini kita tulis dulu. Akar 6 min akar 3. Nah, ini dikali dengan akar sekawan. Tadi kalau di sini min berarti akar sekawannya adalah plus. Berarti akar 6 ditambah akar 3 per akar 6 ditambah akar 3. Kemudian kita hitung. Akar 2-nya tetap dulu. Seperti tadi kita beri kurung dulu. Akar 6 ditambah akar 3. Nah, yang bawah adalah kita kalikan depan kali depan. Akar 6 dikali dengan akar 6 adalah 6. Kemudian tandanya min. Nah, akar 3-nya dikali dengan akar 3. Jadi 3. Kita tulis seperti ini, tetap yang atas tetap dulu. Akar 6 plus akar 3 per 6 min 3 adalah 3. Kemudian karena tidak bisa dicoret, jadi kita kalikan ini saja. Akar 2 dikali akar 6. Kita peroleh akar dari 2 dikali 6, 12. Kenapa dia bisa dikalikan? Karena dia sama-sama akar. Nanti kalau di sini bilangan, jadi 2 akar 6 itu tidak bisa dikalikan. Kalau akar 2 dikali akar 6 berarti akar dari perkalian dari di dalam akarnya. Plus akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6.
per 3. Sudah sampai sini. Tapi sebenarnya ini yang akar 12 itu bisa kita sederhanakan. Jadi seperti contoh yang nomor 1 tadi, menyederhanakan bentuk akar. Jadi akar 12 itu kan bisa kita pecah jadi 4 dikali 3. Nah, berarti ini yang akar 6-nya tetap. Kemudian per 3. Nah, ini kita akarkan sendiri-sendiri. Jadi akar 4 dikali akar 3. Nanti masih ditambah dengan akar 6. Kemudian diper 3. Nah, kita peroleh berapa ini? Akar 4 adalah 2. Nah, akar 3 tidak bisa ya, berarti tetap akar 3. Kemudian plus akar 6 per 3. Nah, ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi, jadi cukup sampai di sini saja. Nomor yang E, kita punya 2 akar 7 diper 3 akar 2 plus akar 5. Sama seperti tadi, jadi kita tulis dulu soalnya 2 akar 7 per 3 akar 2 plus akar 5. Nah, kita kalikan dengan akar sekawan ya, berarti ya 3 akar 2, karena tandanya plus jadi akar sekawannya adalah min akar 5 per 3 akar 2 min akar 5. Kemudian kita hitung 2 akar 7-nya tetap dikurung 3 akar 2 min akar 5 per depan kali depan, jadi 3 akar 2 dikali 3 akar 2 berarti 3 kali 3 yang di luar akar dengan yang di luar akar. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan yang akar. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Jadi 9 kali 2. Kemudian tandanya min. Akar 5 dikali akar 5. Nah, ini dengan ini. Akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Kita hitung. Ini tetap dulu saja, 2 akar 7, ini 2 ya, kemudian 3 akar 2 min akar 5 per 9 kali 2 adalah 18 dikurangi dengan 5. Kemudian ini kita kali, karena tidak bisa dicoret, jadi ini kita kalikan satu-satu dengan ini. 2 akar 7 dikali dengan 3 akar 2. Yang di luar dengan yang di luar. Jadi 2-nya dikali dengan 3, kita peroleh 6. Akar 7 dikali akar 2, berarti akar perkalian dari 7 dan 2, 14. Nah, kemudian yang belakang juga sama. Jadi 2 akar 7-nya dikali juga dengan akar 5, jadi 2 tidak punya teman, jadi tetap 2. Kemudian akar 7 dengan akar 5, berarti akar dari 35. 7 dikali 5, 35 ya. Kemudian yang bawah kita hitung. 18 min 5 adalah 13. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, jadi cukup kita tulis 6 akar 14 min 2 akar 35 per
13. Ini sudah yang paling sederhana karena tidak bisa dicoret dan yang di dalam akar sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.